Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan praktikum infrastruktur TI 2024 yang kedua, yaitu lab 2.2.6. Di video ini saya akan mengerjakan lab 2.2.6 yaitu lab working with text files in the CLI. Nah, di lab ini ada 3 part, yaitu part pertama graphical text editors, kedua command line text editors, dan ketiga working with configuration files. Dan resource yang kita butuhkan security workstation virtual machine yang sudah kita import di video terakhir, di video sebelumnya. Nah, pertama kita buka dulu mungkin ya, kita buka virtual machine-nya yang tadi yang di video sebelumnya masih tersave, bisa dibuka. Jadi di part 1 graphical text editors. Jadi text editor itu kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, bisa melakukan berbagai macam fitur dan fungsi. Dan di security workstation ini kita menggunakan Saiti sebagai graphical text editornya. Karena Saiti itu lebih simple, lebih small, dan juga lebih cepat fast text editor. Nah, mungkin kita buka dulu security workstation-nya. Nah, seperti ini. Terus kita akan lanjut ke step selanjutnya. Yaitu pertama open Saiti from the GUI. Ya, kita pertama logon dulu di CyberOps ini udah. Kemudian di atas bar navigate application. Oke, kemudian kita buka aplikasi Saiti-nya atau text editornya. Saiti. Oke, seperti ini. Jadi gunanya Saiti ini seperti text editor pada umumnya yang bisa kita tulis berbagai macam. Nah, kemudian kita disuruh untuk masuki tulisan apa saja sih. Cuman coba kita masukkan tulisan ini. Kemudian kita bisa save ke file, terus kita save. Kita save. Terus, nah, notice that Saiti attempt to save the file to the current user's home directory. Jadi si Saiti ini langsung mendirect kita ke current user home directory-nya, yaitu di analyst, which is di analyst yang by default itu analyst. Kemudian coba kita namakan ini space text, terus save. Oke, sudah tersave. Kemudian kita tutup. Terus kemudian kita buka lagi Saiti-nya. Kita buka lagi. Terus kita open. Nah, bisa dilihat bahwa di sini bisa dilihat di sini bahwa file yang tadi kita save, padahal tadi kita save itu tidak ada di bagian sini. Jadi kemudian dapat dilihat bahwa tidak ada space text yang tadi kita simpan. Kemudian ada pertanyaan, could you immediately find space text? Bisa dilihat bahwa tidak ada space text. Jadi tidak terlihat gitu. Nah, kemudian walaupun Saiti-nya udah kita save sini, tapi kita tidak bisa melihatnya. Kita bisa lihat dengan cara pilih all source ini jadi all files. Nah, maka teks tadi muncul. Terus kita bisa buka kita open. Nah, jadi file ini masih tersimpan tapi tidak terdeteksi, jadi harus kita cek dengan all files tadi. Oke, sudah done. Step selanjutnya kita akan mencoba untuk membuka Saiti from dari terminal. Jadi mungkin kita buka terminal dulu.
kita buka terminalnya. Kemudian kita coba tulis ls untuk melihat current directory-nya. Nah, di sini ada space txt ini terlist ya. Jadi kita tidak perlu karena space txt ini tersimpan di default di folder paling awal, maka kita tidak perlu mencari-cari dan langsung ketemu ini space text. Kemudian type site space text. Untuk membuka site-nya. Nah, maka akan terbuka site-nya yang tadi kita save. Nah, kemudian kenapa prompt-nya tidak terlihat, tidak dilihatkan di terminal? Karena dengan command site space text ini kita membuka dengan command site kita karena dengan command site ini kita membuka site-nya, dan dengan begitu prompt-nya tidak terbuka atau terlihat di terminal atau di command line ya. Oke, selanjutnya close the instance of site by either clicking. Oke, udah kita tutup site-nya. Atau kita bisa Ctrl C untuk menghentikan programnya. Oke, kemudian kita lanjut ke section selanjutnya. Oke, di part 2 command line text editor. Nah, di step selanjutnya kita coba type nano space .txt. Nah, dengan nano ini maka space txt tadi terbuka di terminal dengan tampilan seperti ini. Dan nano ini by default itu cuma nge-display satu line text. Dan kita bisa menggunakan home atau end keyboard kita untuk kita bisa memencet home untuk awal baris atau ke ujung barisnya dengan N. Nah. What character does nano use to represent that the line continues beyond the boundary of the screen? Jadi karakter apa atau simbol apa yang nano gunakan jika kan nano itu hanya satu baris ya, hanya. Nah, simbol apa yang menunjukkan untuk line yang bagaimana nano menunjukkan bahwa line ini melebihi. Jadi simbol apa yang nano gunakan untuk represent line yang continuous beyond the boundaries, jadi yang lebih dari screen loh, yang tidak cukup di screen. Nah, di sini bisa dilihat karena tidak cukup ada tanda simbol seperti lebih dari atau nah, berarti simbol ini. Jadi menggunakan simbol ini berarti artinya ini di line di kanan ini di line sebelah sini berarti masih ada teks, masih bisa dilihat. Nah, masih ada lanjutannya.
Oh, berarti nah bisa juga kalau mentok di kanan, bagian kiri ini bisa digunakan juga. Berarti ini dan ini. Oke. Selanjutnya, bisa dilihat di sini itu ada shortcutnya yang terlihat. Jadi bisa dilihat mungkin shortcut untuk exit itu bisa hanya Ctrl X. Nah, kita bisa exit. Kemudian nih. Jadi untuk exit nano tadi bisa shortcutnya Ctrl X, atau kita bisa masuk lagi ke nano lagi dengan Ctrl G. Oke, lanjut ke part 3, working with configuration file. Jadi di Linux ini semuanya treated as a file. Termasuk memori, disknya, monitor output, dan semuanya itu di treatnya itu sebagai sebuah file. Oke, selanjutnya step 1 kita akan locating configuration file. Oke, pertama kita akan pakai command ls -l. Nah, ini ls-l ini untuk melihat semua file yang ada di analis home directory ini. Jadi di home directory ini ada filenya dan lengkap dengan tanggalnya, waktunya, dan sebagainya. Nah, ini semua belum semua filenya bisa kita melihat hidden file juga dengan cara ls-la. Nah, jadi file-file yang hidden itu bisa terlihat di sini dan detect semuanya. Selanjutnya kita gunakan cat command cat .bash rc run. Nah, hasilnya akan sini kan seperti ini, sama. Kemudian kita coba command etc etc. Kemudian kita command ls/etc, maka akan terlihat configuration file yang ada. Why are user application configuration files saved in the user home directory and not under etc with all the other system wide configuration file? Jadi kenapa aplikasi konfigurasi ini ada di user home directory dan bukan ada di etc ini yang ada di yang lebih luas? Karena jika kita menaruh jadi kenapa tidak ditaruh di under etc ini? Karena jika configuration files
Jadi kenapa khusus untuk user application configuration files itu tidak ditaruh di etc, yang dimana etc itu banyak sekali configuration files, karena jika kita simpan atau ada files di etc ini, maka tidak bisa diubah atau diotak-atik oleh user reguler. Nah, karena itu tidak ditaruh di bawah di under etc. Oke, step selanjutnya editing and saving configuration files. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi file atau bisa mengedit text editornya, bisa kita customize. Gampangnya seperti kita bisa customize. Jadi coba kita edit configuration file tadi bash rc ini dengan mengganti agar bisa diganti warna. Oke, step selanjutnya kita akan mengedit file bash rc ini untuk mengganti color dari terminalnya. Pertama kita buka site-nya dulu di CyberOps, kita open, terus kita hidden files. Nah, kemudian pilih yang bash rc ini. Nah, kemudian ganti 32 menjadi 31. Karena 32 itu green, sedangkan 31 itu red, kita ubah jadi red. Kemudian kita save, dan itu tutup. Okay, the terminal window which was already open also change color from green to red. Explain. Jadi terminal window. Nah, kita lihat di sini masih hijau kan, nggak berubah kan. Nah, caranya itu kita close dulu, baru kita buka lagi. Nah, berubah. Jadi terminal window itu baru jika kita close terminal di view. Nah, jadi terminal window tadi berubah, tapi kita harus close dulu baru kita harus close dan buka lagi baru berubah. Oke, selanjutnya the same change could have been made from the command line with the text editor such as Nano from a new terminal window. Type Nano bash to launch Nano and load the bash file in it. Oke, berarti kita coba type Nano bash rc. Oke, terbuka Nano ini. Change 3133 is correct. Oh, berarti kita ganti 31 jadi 33 untuk merubah jadi kuning. 33 itu karena kode dulu. Untuk men-save kita hanya perlu Ctrl X, kemudian yes. And the signal will also change. Bisa keluar, kita set exit. Yes. Oke, terus kita coba. Nah, sudah berubah menjadi kuning dengan dengan menulis command bash. Oke, step selanjutnya, system web configuration file are not very different from the user application file. Nginx is a lightweight web server that is installed in the Cisco. Okay. Nginx can be customized by changing its configuration file, which is located in. Okay, first, jadi pertama open Nginx configuration file in Nano. The configuration name is custom server conf. Notice below dari command. Oke, berarti kita dulu sudah Nano l etc nginx /custom server.conf.
Oke, passwordnya sudah dimasukin. Oke, sekarang kita bisa mengedit custom server configuration-nya. Di configuration wall. Nanti kita pergi ke line 39. Kemudian ubah 81 jadi 8080. Kemudian ke line 47, change the path from ini to user share engine HTML text add left. Kemudian kita save file, Ctrl X dan plus Y, dan kita enter lagi. Nah, sudah. Kemudian kita masukkan komen ini custom server con. Nah, kemudian coba kita buka browsernya. Buka browser. Kemudian masukkan address ini yang udah kita ubah tadi. Nah, congratulations. Berarti berhasil. Berarti edit dengan begini artinya berhasil. Kemudian setelah udah terbukti berhasil, kita buka lagi terminal window-nya. Oke. Bisa dilihat bahwa setelah kita cek lagi, tapi walaupun ini Mozilla ditulisan berhasil, tapi di terminalnya di sini error. Kenapa message-nya error? Jadi error message-nya terbentuk jadi error message-nya itu muncul karena kita sudah berhasil terkoneksi di webnya. To shutdown the engine web server, press enter to get command from enter to following command. Oke, berarti untuk mematikan servernya, kita hanya perlu masuk mengkomen sudo pkill engines. Nah, setelah ini coba kita cek lagi di browsernya apakah kita berarti masih terbuka. Berarti kita tutup dulu Firefox-nya, terus kita masuk lagi. Kita harus close dulu Firefox webnya, lalu kita buka lagi, terus kita koneksikan lagi. Oke, kita masukkan komen ini, kemudian kita harus clear history juga. Kita harus clear history dulu, clear history. Oke, dan untuk memastikan kita komen lagi. Dan coba kita cek. Coba kita cek lagi.
Ya, dan website sudah tidak terkoneksi lagi. Nah, jadi website sudah tidak terkoneksi lagi. Jadi apakah web page-nya muncul lagi? Jadi pertanyaannya apakah web page-nya muncul? Jadi jawabannya website-nya sudah tidak terkoneksi lagi dan tidak muncul. Challenge question. Can you edit the challenge question? Can you edit the file with city? Describe the process below. Apa bisa kita tapi kita minta betul sekali. Oke. Jadi kita sudah nyelesain lab tentang working with text files ya. Jadi sudah kita jawab dulu. Oke, mungkin challenge question, apakah kita bisa mengedit custom configuration conf ini dengan site, tapi diingat bahwa etc itu harus menggunakan root. Kita bisa menggunakan command ini sudo site /etc nginx dan custom. Nah, dengan begitu site akan terbuka dengan sebagai super user atau sebagai root. Jadi jawabannya ya. Oke, mungkin sekian untuk lab kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.